Banyak hal yang tergambar di bulan Ramadan. Mulai dari toleransi antar umat beragama, kegiatan keagamaan, berlomba dalam hal kebaikan, hingga kegiatan penyeimbang kesehatan selama berpuasa. Namun, Ramadan menjelang usai. Bagi para pekerja, tunjangan hari raya atau THR keagamaan adalah hal yang selalu dinanti. Atribut nih, kalau kita misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, itu suka nggak diakui, nggak bisa diklaim gitu karena. Nama saya Raymond J. Kusnadi, saya hari bekerja sebagai ojol. Saya anggota SPAI di Pengurus Pusat Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Saya sih rencananya akan mudik ya, ketemu dengan saudara-saudara di kampung, kerabat di kampung, karena kan ini momen setahun sekali ya, silaturahmi juga dan ada waktu liburnya juga. Nama Sultan, kerja buruh gudang di PT Duta Sentosa Yasa, Mr. DIY Group. THR ya, orang tua kan kalau menjelang lebaran gini kan biasa dia buka kayak jual kue lebaran, nastar apa segala macam, biji ketapang. Jadi duit THR-nya itu buat modal jualan itu. Ya belanja baju, ya intinya sih buat modal orang tua bisnis aja dulu nih sebelum lebaran kan. Biasanya pesanan banyak-banyaknya nih H-7 biasanya. Siapa yang berhak mendapatkan THR keagamaan? THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas. Nih saya mau garis termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi THR itu sebetulnya adalah hak asasi dasarnya gitu ya, dia bukan bonus. Kenapa kemudian sampai ada diskursus bahwa THR bonus? Saya kira itu adalah hegemonik yang dilakukan oleh negara maupun pengusaha untuk bisa menghilangkan secara diam-diam tanggung jawabnya. Jadi untuk masyarakat, terutama untuk teman-teman buruh, maka mulai dari sekarang kritis dan protes untuk menuntut THR-nya supaya dibayarkan, baik dia adalah dalam sistem kerja PKWTT maupun juga PKWT. Sultan terancam tidak mendapatkan THR karena kontrak kerja yang akan habis. Masuk dari 15 April 2021, kontrak langsung 2 tahun. Ya kebetulan habis nanti 15 April 2023, H-7 Lebaran. Ya Kemenaker kan kemarin bilang itu bahwa yang berhak mendapatkan THR itu harus melewati hari besar keagamaan. Jadi kalau statusnya PKWT habis sebelum hari keagamaan itu nggak dapat, walaupun H-1 hari keagamaan.
Itu yang membuat berat para pekerja kontrak begitu. Sultan tidak sendiri. 3 temannya yang berserikat juga memiliki nasib yang sama. Yang tergabung serikat itu kebetulan 3 orang termasuk saya. Jadi ya mereka pastilah sama merasakan apa yang saya rasain itu. Ya yang dihabisin itu cuma yang ikut organisasi serikat. Kalau yang tidak ikut justru malah diperpanjang. Iya kalau sekali mungkin itu ya kebetulan lah kalau sekali. Ini dari 28 Februari, yang 15 Maret, yang 31 Maret, sekarang yang 15 April, semua sama. Yang dihabisin tuh yang ikut organisasi. Fenomena lain terjadi pada saat pandemi di Klaten, Jawa Tengah. Tidak sedikit buruh dengan status kerja PKWT atau kontrak di PHK menjelang Lebaran. Jadi banyak sekali itu, ini aku cuma menduga sebenarnya, cuma dugaanku aja, bukan meramal, bukan apa ya. Tapi aku menduga, aku melihat dari banyak kawan-kawan itu, kalau mau mendekati THR, pasti PHK ini punya alasan untuk mem-PHK kawan-kawan. Jadi ini motifnya sebenarnya apa? Ini mau THR, ini mau THR-an. Kawan-kawan buruh ini mau dapat hak untuk mendapatkan uang THR. Tapi kenapa kok dihabisi kontraknya? Karena permenakernya demikian. PKWT kalau diputus oleh pengusaha yang nggak dapat THR. Jadi aturan yang salah. Kalau kita lihat levelnya adalah culas tadi ya, artinya menggunakan fasilitas negara untuk menyembunyikan tanggung jawab. Saya mau katakan bahwa seolah-olah tidak melanggar hukum, gitu, tapi melanggar HAM. Nah, ini mungkin sulit kalau kasus per kasus, karena pengusaha akan bilang ya saya sesuai kok dengan Permenaker gitu ya. Nah, makanya harus diubah adalah aturannya sebetulnya. Dapat bang. Tebet dapatnya ekspres 1 barang. Berbeda dengan Sultan dan buruh di Klaten, Raymond tidak mendapat THR karena status hubungan kerjanya. Iya, jadi melanjutkan tuntutan kita agar ojol diakui sebagai pekerja ya, dengan hubungan kerja statusnya seperti itu, maka kita juga menuntut THR yang merupakan salah satu hak bagi pekerja ya, tunjangan hari raya keagamaan gitu ya, karena kan sudah ada aturannya seperti itu. Nah, ketika kita tuntut seperti itu dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan kan, baik menteri maupun wakil menterinya bilang ini memang termasuk pada hubungan kemitraan ya, bukan hubungan kerja, jadi tidak mendapatkan THR, termasuk ojol seperti itu. Kalau menurut kami dengan praktek yang terjadi saat ini, sebetulnya itu bukan mitra. Karena jika kita bicara mitra dalam konteks hukum perdata, tentu ada posisi yang setara. Sementara ini tidak setara. Semua aturan, take it or leave it ya harus diterima sama teman-teman ojol maupun kurol. Dan artinya dalam hubungan kerja ini sebetulnya adalah hubungan kerja antara pengusaha maupun buruh. Jadi akhirnya komponen hak yang tadi THR itu bisa
dipastikan didapatkan secara merata oleh teman-teman ojol maupun kurol. Bukan sebatas himbauan. Kalau sebatas himbauan yang nggak punya sanksi hukum sama sekali, ya aplikasi kemudian atau pengusaha nggak punya tanggung jawab juga untuk merasa melakukan itu. Dan juga dengan membuat himbauan seolah-olah dia bukan hak, tetapi dia adalah bonus mungkin tadi atau insentif seperti itu. Nah, modelnya itu ada per trip ya, per trip atau per orderan itu dia dikasih tambahan gitu. Besarannya bisa ada 2.500, 7.500 sampai 12.500. Sekarang sudah mulai hari ini sudah mulai diberikan. Nanti juga Lebaran 1 kedua saya perkirakan juga akan seperti itu. Cuman nilainya nggak tahu karena mereka sendiri juga belum berani untuk menyebutkan nilainya seperti berapanya. Berapa? Kasih ya, coba. Satu. Ini ada instan, multi instan, tapi ditentuin tuh daerahnya. Penjaringan, Grogol, Tamburan sama Kebayoran Baru 2,5. Nah kalau yang CMD tuh yang 7 barang tadi tuh Penjaringan 12,5, Pademangan, Cengkareng, Grogol, Tamburan, Kalideres. Wilayah Abang nih barusan Tebet nggak masuk. Tebet nggak ada, nggak masuk. Ini kan Penjaringan nggak gitu, jadi Insentif pun. iya, nggak jadi rata juga dimain-mainin. Jadi Ya kalau THR-nya ya kita mengharapkan dari pihak pemerintah juga tegas ya untuk memerintahkan para perusahaan ataupun aplikator untuk memberikan THR gitu pada pekerja angkutan online ya seperti ojol, kurir online gitu ya, baik yang roda 2 maupun yang roda 4 seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi atau diganti dengan istilah insentif pengganti THR. Kita udah nanyain ke HRD, cuma HRD ya nggak tahu itu urusan HO, head office, ya nggak ada hasil apa-apa juga. Nanya ke HRD sih masih abu-abu. Iyalah udah mateng banget ini kalau dibilang THR turun mah, buat bisnis lah, buat beli baju lebaran, adik-adik, gaji juga turunnya abis lebaran lagi gaji. Aduh. Terus gimana nih nutupnya nih? Ya bismillah aja bang lah, bismillah lah. Semoga peraturannya berubah lagi udah. Itu aja sih mintanya. Memang meskipun nanti Satgasnya dia akan menjawab secara normatif, tetapi dengan masuknya aduan-aduan, keberatan-keberatan dari para buruh PKWT yang diputus kontrak dan tidak mendapatkan THR, ini harusnya bisa menjadi data yang valid bagi negara bahwa keberatan ini atau protes dari rakyat dalam hal ini buruh seharusnya bisa diterima, dan itu menjadi perbaikan atau revisi terhadap peraturan berikutnya terkait THR.
standing point LBH Jakarta tentu kemudian meminta negara untuk betul-betul memenuhi hak asasi para buruh, tidak hanya sebatas memastikan adanya penegakan undang-undang, karena kita tahu sendiri undang-undang yang dibuat pun sebetulnya memang hanya memfasilitasi pengusaha dengan adanya undang-undang cipta kerja gitu ya. Lalu juga kemudian aturan THR yang lama ini juga perlu diubah.